Kamu gak usah kelamaan mikir. Daripada kamu kena blacklist, kamu gak bisa balik lagi sini. Waduh. Tapi ntar nyebrangnya pakai kapal atau perahu, Bang? Aduh, itu gak usah lu pikirin. Yang penting lu sampai selamat. Ketemu keluarga lu. Ini nih orang-orang yang seperti ini nih, seperti tekong-tekong seperti ini tuh, dia nggak mikir keselamatan orang yang dia bawa, geng. Taunya dia hanya terima duit, ya. Lu mau mati mau hidup itu urusan lu gitu, geng, ya. Aduh, sangat-sangat beresiko, geng. Lah, kan karam. Ya mereka hanya mau enaknya saja, terima duitnya. Mereka tidak ikut naik perahu, ya, bot tidak ikut naik, geng, ya. Karena mereka ada di satu tempat yang nyaman di rumah dia, dengan kopi, makanan, ya. Mereka kenyang dengan hasil uang yang dia peroleh dari para WNI yang ilegal, geng, ya. Sementara WNI yang ilegal itu, nah ini nih, geng, ya, resikonya kalau gak ditangkap sama polis, ditangkap sama APMM, atau mereka bisa kehilangan nyawa di tengah samudra, geng. Aduh, seram gak tuh, geng, ya. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, tanpa buang masa, geng, ya. Jadi langsung saja ada satu request nih, geng, dari Uncle Bin. Dia kirimkan satu link video yang cukup menarik, geng, ya. Oke, TKI ilegal meninggoy, geng, ya, di Malaysia, jalan tikus ke Malaysia. Tragis kisah warga Indonesia ilegal di Malaysia, ya. Dan sekarang hanya tinggal nama. Bagus cerita ini, Wak. Saya rasa ini memang berlaku. Ini just untuk pengetahuan Wak saja, ya. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, ya, seperti apa videonya. Oke, dan ini nampaknya sebuah film pendek, ya, yang menceritakan tentang perjalanan seorang TKI yang ada di Malaysia, geng, ya, tetapi mungkin dengan jalur yang tidak benar, ya. Oke lah, geng. Ini menarik, ya, karena seperti kita tahu, kita selama beberapa hari ini selalu membahas, ya, tentang warga Indonesia yang ada di Malaysia, pekerja asing, pati, pendatang asing tanpa izin, ya. Kita akan bersama-sama seperti apa videonya. Dan video ini saya kutip dari channel Satria Adventures, dan sebenarnya video ini sudah sangat lama sekali, geng. Sudah 7 tahun yang lalu video ini, geng, dibuat, ya. Dan sekarang di tahun 2025 baru saya tahu ada video seperti ini. Oke, kita akan melihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya. Tapi Rek, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. So langsung aja, geng, kita mulai, ya. Kita lihat bersama-sama sampai dengan selesai videonya seperti apa ini. Oke, diinspirasi dari kisah nyata perjalanan seorang TKI di Malaysia. Harusnya aku sudah duduk bersama keluargaku di rumah, ditemani kedua putriku yang sudah beranjak TK. Bercanda ria dengan anak-anak sambil menunggu waktu malam. Putrinya dah tadika, putrinya, geng. Waduh. 3 tahun yang lalu aku meninggalkan kampung halaman dengan harapan bisa menjadikan keluargaku lebih baik. Oke, ini dia pergi merantau, ya. Dia naik kapal boat launching pro. Oke. Naik kapal, ya, Idomal Express.
Nah, Pada akhirnya sampailah aku di sini. Semua berjalan sesuai rencana. Oke. Oke. Ada yang pantang menyerah. Dia kerja di ini, geng, di bidang pembangunan ya, geng ya. Ada yang selalu ingat dengan rumah. Aduh. Inilah geng yang buat saya kenapa saya tidak menjadi pekerja di luar negara itu ya ini, geng. Salah satu yang sangat-sangat memberatkan itu kita harus LDR ya, long distance relationship ya. Jadi harus jauh-jauhan dengan keluarga, harus berjauhan dengan anak ya. Itu yang sangat-sangat geng ya, menyakitkan itu, geng. Aku nggak bisa, geng ya, tapi luar biasa respect dengan para pekerja Indonesia ya, yang bekerja di luar sana, yang harus sanggup rela berjauh-jauhan, geng ya, rindu dengan keluarga. Mereka mencari uang untuk keluarga. Ini aku salut, respect betul, geng ya. Ini yang aku nggak bisa, geng, terus terang. Aduh. Oke. Di bidang pembangunan ini, geng ya. Ada teman aku. Don, gimana kabarnya? Susah jauh. Bisa aku ditolak? Oh ya udah, tetap kerja aja. Aku aja ngosong kok. Tapi aku nggak berani deh. Nanti kalau aku ketangkep gimana? Cemen lu. Muka aja preman, penakut. Jadi kosong ini ya. Aku putuskan untuk tetap melanjutkan perjuangan meskipun tanpa dokumen yang lengkap. Iya, tanpa dokumen yang lengkap ya, geng. Terus lanjut ya, karena sudah kepalang basah mungkin, geng ya. Aduh. Ya. Sampai akhirnya Aku harus pulang, Jo. Ya udah, ikut kapalnya Bang Gofur aja. Murah kok. Hah? Gila lo, Jo. Punya Bang Gopur itu bukan kapal. Alah, sama aja lah. Kan sama-sama untuk nyebrang. Lo tahu nggak bedanya kapal sama perahu? Kapal itu yang pasti lebih besar. Terus ada pelampungnya. Ya. Ada komunikasinya. Ya. Ada alat keselamatannya seperti skoci dan Iya. lain-lain. Itu lebih selamat. Alah, ribet Lebih- nanti urusannya. Lebih Udah, aman lah. kamu hubungin Bang Gofur aja, cepet nanti. Berarti naik perahu, geng. Wah, ini berarti tekong-tekong ini ya. Bang siapa? Bang Gofur. Ini dia ini. Ini nih. Pokoknya sampean tenang aja, Mas. Aku jamin semuanya aman. Kamu gak usah kelamaan mikir. Daripada kamu kena blacklist, kamu gak usah balik lagi sini. Waduh. Tapi ntar nyebrangnya pakai kapal atau perahu, Bang? Aduh, itu gak usah lu pikirin. Yang penting lu sampai selamat. Ketemu keluarga lu. Ini nih orang-orang yang seperti ini nih, seperti tekong-tekong seperti ini tuh, dia nggak mikir keselamatan orang yang dia bawa, geng. Taunya dia hanya terima duit ya. Lu mau mati mau hidup itu urusan lu gitu, geng ya. Ini nih orang-orang yang seperti ini nih. Aduh. Nah, ini harus menyabrang melintas dengan, nah kan, perahu kecil. Aduh. Ini, geng. Aduh, sangat-sangat beresiko, geng. Lah, kan
Karam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serius weh. Cukuplah aku yang mengalami semua ini. Aku ceritakan kisah ini kepada semua teman-teman agar tragedi ini tak terulang kembali. Menyesal kemudian tiada berguna ya. Mari kita saling mengingatkan, bagikan share video ini ya Allah. Bot Karam 13 pati Indonesia mati lemas di kota tinggi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bot bawa pati Karam 10 lemas, 10 maut, 2 terselamat, 28 lagi masih hilang. 13 pati lemas bot Karam di Johor. Nah itu jadi kisah atau hikmah yang bisa kita petik geng ya. Jadi tekong-tekong ya, agen-agen yang tidak bertanggung jawab itu mereka nggak mau tahu. Lu mau mati, lu mau hidup ya terserah lu. Yang penting uang sudah masuk nih ke kantong saku saya. Nah itu yang mereka pikirkan geng. La ilaha illallah. Oke, nah ini dia. Ada beberapa komentar-komentar dari ex TKI maybe geng ya. Nah, kepada teman-teman yang ada di Malaysia, janganlah kalian tertipu daya oleh para calo-calo, tekong-tekong, jasa yang ilegal geng ya. Sampah mereka semua itu ya. Mereka tak akan hiraukan keselamatan kita. Betul, betul. Yang mereka tahu hanya uang, uang dan uang. Ya, ilegal apapun kita di sana, semua ada prosedurnya untuk kita bisa pulang dengan aman dan legal. Saya adalah salah satu mangsa atau korban dari para calo tekong penyelundup tersebut geng ya. Ketika saya sedang menunggu kapal berjam-jam tak kunjung tiba, ya alhasil polis marine ya atau polis laut Malaysia menangkap kami semua. Hampir 5 bulan saya di penjara. Januari 2018 saya pulang ke Indonesia. Tapi saya tidak membenci polis Malaysia karena mereka hanya melakukan tugasnya ya. Saya ambil hikmahnya saja, mungkin Tuhan masih sayang sama saya ya, sehingga saya tidak naik ke kapal itu ya. Ada yang tahu bagaimana nasib kami jika terombang-ambing di laut lepas dengan kapal yang tidak memadai ya. Nah itu pesan saya untuk para teman perantau yang ada di Malaysia, pikirkan kembali jika ingin masuk ataupun keluar secara legal. Salam saya dari Putra Asahan. Oh, orang Medan ini geng ya. Oh ini juga ada yang salah satu pelakon film ini geng. Aku yang ikut main di film ini ikut nangis lihatnya. Begitulah kisah nyata banyak WNI di Malaysia yang tanpa dokumen dan pulang melalui jalur ilegal ya. Ya Allah geng, ternyata itulah geng ya risikonya itu ya kalau kita lewat jalur tikus ya. Saya ingatkan buat teman-teman ya, jangan coba-coba ilegal kemana-mana ya, gak tenang. Tidur pun juga tak lena, gak nyenyak. Maka dari itu kuncinya ya, penuhi persyaratannya lengkap biar hidupmu selamat sampai tujuan. Oke, salam manis, selamat berjuang. Ya Allah geng, itulah. Ya jadi kesimpulannya memang yang kurang ajar ini ya tekong-tekong sih geng ya. Itu. Tapi itulah geng ya, inginnya murah tapi ya harus terima padanya resiko dan konsekuensinya geng ya. Oke, sebelum saya tutup video ini geng ya, ada satu video terakhir ya yang akan kita ulas bersama-sama dari Kak Ika Wulandari nih geng ya. Jadi inilah bayar mahal ke tekong di TikTok untuk pulang ilegal berakhir ditangkap. Nah ini seperti apa kisah dari Kak Ika Wulandari geng ya, kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ika Wulandari menjumpai Anda. Tidak akan pernah berhenti saya bercerita mengenai hal ini. Ketika banyak orang Indonesia yang ketangkap, ketika banyak orang Indonesia yang meregang nyawa di tengah lautan karena ingin masuk maupun keluar dari Malaysia secara ilegal. Kalau ada orang bilang, halah Kak Ika bisanya cuma ngomong,
Ya memang saya cuma bisa ngomong karena kan saya bukan penegak hukum. Hanya dengan ngomong inilah saya bisa memberikan informasi bagaimana caranya Anda pulang melalui jalur yang resmi, jalur yang legal, jalur yang aman, selamat, dan juga Anda tidak ditipu oleh Tekong. Kalau Tekong-Tekong aja bisa promosi besar-besaran menawarkan pelayanan untuk mengeluarkan Anda secara ilegal dari Malaysia ini, masa saya yang memberikan informasi untuk Anda bisa keluar dari Malaysia ini dengan aman, bayar compound, masa saya dihalang-halangi? Dan ketika saya memberikan informasi ketika ada orang yang tidak selamat di jalan karena pulang ikut Tekong, masa saya dimarahi? Yang marah itu Tekong ya. Dan tentunya juga tidak akan pernah berhenti orang Indonesia yang mencoba untuk keluar dari Malaysia ini secara ilegal. Karena seperti saya katakan tadi, Tekong yang menyediakan layanan ilegal ini sangat mudah ditemukan di TikTok. Anda bisa menemukannya dengan sangat mudah. Tekong-tekong itu iklan, promosi, memberikan video-video seolah-olah pulang melalui jalur ilegal itu sangat menggembirakan, sangat bahagia, dan semua orang yang ada di atas kapal pancing atau boot itu tertawa-tawa. Padahal tentu saya yakin itu disuruh Tekongnya, walaupun dalam keadaan lapar, walaupun dalam keadaan panas terik atau juga kedinginan di tengah malam. Begitu dikasih handphone, ayo semuanya senyumlah Anda daripada dibaling keluar daripada boot itu. Saya juga pernah menghubungi salah satu Tekong yang promosi di TikTok itu. Saya tanya juga bagaimana caranya saya mau ikut mereka keluar dari Malaysia secara ilegal. Iseng-iseng tuh saya WhatsApp salah satu Tekongnya yang memberikan nomor WhatsAppnya di TikTok. Harganya Rp2.500 sampai ke Dumai. Ketika saya Rp2.500 itu mahal gak ya, geng ya? Tapi sepertinya cukup mahal sih, geng. Udah mahal, ya kan? Kita hanya naik bot perahu kecil. Aduh. Tanya soal keselamatannya bagaimana, kapalnya seperti apa, nunggu di rumah transitnya itu berapa lama, harus jalan ke tengah laut seberapa jauh, karena ada yang sampai jalan sekitar 1 kilometer ke laut loh untuk naik bootnya. Malah Tekongnya tuh marah-marah. Dia bilang tak payahlah banyak tanya, bagus ada kapal boot yang boleh bawa kamu balik Indonesia. Dia kata semua itu nasib, kalau nasib baik selamatlah sampai Indonesia, kalau aman selamat naiklah pesawat sana. Gitu katanya, tak perlu cari saya. Lah, malah kok dia marah-marah. Karena nih ya, sebagai informasi, Tekongnya itu nggak pernah ikut naik ke atas kapal. Walaupun Anda bayar kepada Tekong itu hanya akan memberikan arahan, instruksi melalui WhatsApp. Anda yang jalan sendiri. Kalau ketangkap, ya Tekongnya tetap selamat. Anda yang akan dibawa polisi masuk penjara. Tuh ya, jadi Tekong ini kurang ajar, geng ya. Mereka ini mau enaknya saja nih, geng, terima uang kita, mereka nggak ikut dalam bot itu, mereka nggak ikut ya. Mau lu mati, mau lu hidup, ya itu urusan lu ya. Yang lagi-lagi yang diuntungkan siapa? Tekong, geng ya. Mereka tidak peduli dengan nasib-nasib para imigran itu, mereka nggak peduli, geng ya. Tapi tentunya namanya manusia ya, maunya bayar murah walaupun lalu belakang. Siapa sih yang mau ketangkep dan siapa sih yang mau tenggelam di tengah laut? Gak ada yang mau lah kan. Dan kalau ketangkap pasti ceritanya seperti berita yang terbaru ini. Polis menahan 10 warga negara Indonesia yang mau pulang ke Indonesia melalui jalan tikus. Dan mereka tertangkap di pesisiran pantai Tanjung Kupang pada hari Rabu kemarin. Mereka sedang berkumpul di tepi pantai jam 12:30 pagi untuk menunggu bot yang akan membawa mereka. Jadi mereka itu belum sempat bootnya datang atau bahkan belum sempat naik ke bootnya, mereka sudah tertangkap duluan. Dari hasil siasatan awal, mendapati mereka menaiki 2 buah mobil dari rumah transit yang ada di Johor Jaya menuju ke pantai Tanjung Kupang sampai mereka ketangkap tadi. Kesemua warga Indonesia itu menggunakan layanan sindikat ini yang dikenal oleh mereka melalui TikTok. Mereka menghubungi nomor telepon yang ada di TikTok tersebut dan deal untuk pulang ke Indonesia menuju Batam dengan bayaran sebanyak Rp2.000 per orang. Kemudian ada biaya tambahan sebesar Rp300 per orangnya untuk transport dan Rp150 dibayar kepada Tekong di atas kapalnya nanti. Totalnya sekitar Rp2.450. Tapi hasilnya bukannya pulang, malah mendaratnya di dalam depo imigresen. Dan menurut pihak Polis IPD Iskandar Putri,
Siasatan mendapati sindikat ini sudah aktif beroperasi sejak bulan November 2024. Dan menurut IPD Iskandar Putri, laluan tikus di Tanjung Kupang ini akan lebih sibuk menjelang Ramadan dan diperkirakan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti, karena akan lebih ramai pendatang asing tanpa izin yang mau pulang ke kampung halaman untuk berpuasa dan beraya di kampung melalui jalur ilegal ini. Geng, nggak jadi hari raya ya, tapi akhirnya kena cekup nih. Nasib baik kena cekup. Kalau mati di tengah lautan seperti film tadi, geng, macam mana? Ayo, kan nggak jadi hari raya, geng, ya. Teman-teman pulang melalui jalur ilegal ini karena bukannya lebaran di kampung, nanti malah lebaran di dalam penjara. Karena pihak polisi bagaimanapun tidak akan berkompromi jika Anda ketahuan akan menyelundup keluar dari Malaysia. Bayar aja compound, keluar baik-baik, yang penting aman selamat. Pada operasi ini, orang Indonesia yang ditahan ada 13 lelaki dan 3 wanita berusia 21 hingga 39 tahun. Dan kesemua orang Indonesia yang ditahan akan disiasat menerusi Section 51 dalam kurung B dalam kurung 5 Akta Imigrasi 1959-63. Dan saat ini mereka sedang melalui tahap reman selama 14 hari. Jadi bagi yang sedang berpikir untuk pulang lalu belakang, pikirkanlah kembali segala resikonya. Jangan cari penyakit dengan ikut pulang dengan sindikat penyelundupan orang. Sudahlah bayar, tentu Anda akan mengalami banyak sekali masalah di jalannya. Masalah yang paling pasti dan Anda hadapi adalah ditangkap. Kalaupun nggak ditangkap, bagaimana dengan keselamatan Anda di tengah lautan lepas, di samudra tengah malam gelap gulita? Aduh, saya pasti takut deh. Oke, sama sekian, Kak, apalagi saya nggak bisa berenang ya. Pasti itu sangat menyeramkan, geng ya. So, itu bukan tekong, geng, tapi penjenayah pemerdagangan manusia ya. Itu kalau dari sudut pandang mata saya, geng, iya kan? Ya mereka hanya mau enaknya saja, terima duitnya. Mereka tidak ikut naik perahu ya, bot tidak ikut naik, geng ya. Karena mereka ada di satu tempat yang nyaman di rumah dia, dengan kopi, makanan ya. Mereka kenyang dengan hasil uang yang dia peroleh dari para WNI yang ilegal, geng ya. Sementara WNI yang ilegal itu, nah ini nih, geng ya, resikonya kalau gak ditangkap sama polis, ditangkap sama APMM, atau mereka bisa kehilangan nyawa di tengah samudra, geng. Aduh, seram gak tuh, geng ya. So gimana, geng ya? Jadi memang kesimpulannya memang hati-hati ya untuk kawan-kawan, untuk saudara-saudara Indonesia yang kerja di Malaysia, geng ya. Apalagi tadi kata Kak Ika, nanti ini akan puncak ramai-ramainya nih, geng ya. Puncaknya ramai nih ya, ramai nanti yang balik kampung mau merayakan raya ya, mau Ramadan ya, mereka ingin berpuasa dengan keluarga mereka di kampung ya, berhari raya, cuti raya, mereka pasti akan balik. Dan ini pasti nanti akan ada berita-berita yang seperti ini lagi, geng ya. Siapa yang diuntungkan? Tekong lagi ya, itu ya Allah. Ya. Sebuah video yang cukup memberikan kita pelajaran, geng ya, dan sekaligus menginspirasi kita ya, kita bisa belajar agar tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, geng ya. Oke ya, so gimana, geng, menurut pendapat kalian? Boleh komenlah di ruang komentar, geng ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila kalau mungkin ada kesilapan kata-kata, baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita lihat bersama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Nah di sini, dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Malaysia, I love Indonesia. Bye bye, geng.